Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Danugraha dari Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai konsep dasar mikroseismik, terutama mengenai monitoring mikroseismik. Monitoring mikroseismik dan aplikasinya berikut beberapa aplikasi monitoring mikroseismik ya. Yang pertama itu di ekstraksi minyak dan gas ya, dan juga untuk penyimpanan CO2. Kemudian yang kedua juga ada monitoring mikroseismik di shale gas fracking. Yang ketiga ada monitoring mikroseismik di injeksi dan produksi geothermal. Yang keempat ada monitoring mikroseismik di tambang bawah tanah dan juga tambang terbuka. Dan yang terakhir itu untuk monitoring mikroseismik di reservoir, dam, waduk, dan bendungan. Saya kira perkembangan ilmu dan teknologi mikroseismik dan aplikasinya itu sudah berkembang dengan sangat pesat ya di beberapa bidang aplikasinya. Nah, berikut aplikasi monitoring mikroseismik ya di industri minyak dan gas itu untuk manajemen water atau steam flood, kemudian juga ada monitoring hydrofracture, ada monitoring produksi primer, ada monitoring disposal dan storage. Nah, kemudian juga di industri pertambangan ya untuk monitoring rock bores dan zona lemah. Kemudian juga ada di EGS ya, Engineer Geothermal System ya untuk identifikasi volume rekahan, dan di geothermal konvensional itu untuk identifikasi rekahan dan permeabilitas serta fluid movement. Tujuan dari monitoring mikroseismik yang pertama itu untuk menentukan lokasi hipocenter dari gempa mikro ya. Secara langsung itu dihubungkan dengan sesar atau rekahan yang terjadi karena proses stimulasi, proses injeksi fluida, ekstraksi fluida ataupun hydrofracturing dan aktivitas tektonik lokal pada area tersebut. Yang kedua itu untuk menentukan solusi bidang sesar dari mikroseismic event. Sangat berguna pada saat menentukan apakah aktivitas mikroseismic event pada area prospek merupakan anomali atau ciri khas untuk area tersebut. Yang ketiga, untuk menentukan kecepatan seismik 3 dimensi ya, jika jumlah mikroseismic event cukup banyak dan jaringan seismometernya juga cukup rapat. Nah, dalam hal ini kita melihat perubahan dari nilai property physics ya, seperti P atau kecepatan gelombang P Vs atau kecepatan gelombang S dan rasio PP per Vs ya, untuk memperkirakan pada saat di situ ada kenaikan zona rekahan ataupun ada zona fluida gitu ya. Yang keempat, untuk analisis shear wave splitting ya, SWS ya, berdasarkan pemisahan gelombang shear ketika melewati zona rekahan ya, di mana gelombang shear yang cepat atau kita sebut Vs fast itu menjalar paralel terhadap rekahan, sedangkan gelombang shear yang lambat atau Vs slow itu menjalar tegak lurus terhadap rekahan ya. Jadi kita bisa melihat delay time-nya itu proporsional terhadap jumlah rekahan atau volume unit sepanjang lintasan gelombang ya. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Jadi gelombang S ketika masuk medium yang anisotrofi ya, yang tegak lurus fracture dia akan lambat, yang searah dengan fracture dia akan cepat ya. Nah, tersplit menjadi S fast dan S slow di bidang anisotrofi ini ya. Nah, di sini bisa kita analisis fast polarisasinya untuk melihat kira-kira strike-nya dari local fault-nya itu seperti apa. Kemudian juga perbedaan atau delay time antara S slow dan S fast ini menggambarkan berapa besar derajat dari anisotropinya. Berikut manfaat monitoring mikroseismik ya. Mikroseismic event itu bisa terjadi karena satu, pergerakan tektonik yang terjadi secara alami ya, terutama lokal tektonik. Kemudian yang kedua, terinduksi oleh aktivitas manusia, di mana dapat mengubah kondisi stress strain di bawah permukaan bumi ya. Itu yang disebut dengan induced seismicity atau seismisitas terinduksi. Nah, faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan gangguan stres atau tekanan pori yang bisa menginduksi mikroseismic event, yaitu satu, kekuatan dari gangguan stres tersebut.
Yang kedua, penyebaran spasial. Yang ketiga, kondisi ambient stress yang dekat dengan kondisi pelepasan energi. Yang keempat itu keberadaan sesar pada medan stres tektonik di area tersebut, ya. Adapun manfaat monitoring microseismic event, yang pertama itu membantu dalam peningkatan pemahaman mengenai distribusi rekahan dan tingkah laku dari sesar-sesar lokal. Yang kedua itu untuk karakterisasi mengenai properti fisik dari batuan dan transportasi fluida untuk karakterisasi reservoir, ya, dalam hal ini di lapangan migas maupun geotermal. Demikian materi pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.